Beberapa hari lalu, tepatnya Rabu 20 Maret, KPU secara resmi mengumumkan pemenang pemilu 2024. Dan Selasa malam, tepatnya sehari sebelum, sempat terjadi kericuhan antara massa dengan aparat di depan gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta. Massa menuntut untuk bertemu dengan wakil rakyat, meminta agar dibatalkan rekapitulasi nasional Pilpres 2024 yang saat itu diduga ada kecurangan dalam penghitungan suara di dalamnya. Tapi karena tidak kunjung turun, akhirnya aksi dorong terjadi hingga memanas jam 8:30 malam. Dan Rabu sore, tanggal 20 Maret 2024. Seperti biasa, saya dengan tim Inside Story with Anggi turun ke lapangan menuju ke KPU. Saat itu saya lihat suasana masih sangat kondusif. Masyarakat banyak memenuhi area gedung KPU. Dan saat itu massa terdiri dari anak-anak muda, dari mahasiswa hingga aktivis. Halo semuanya, saya Anggi Pasaribu dan Anda kembali menyaksikan Inside Story with Anggi, tepat tanggal 20 Maret 2024. Ini menjadi momen yang dinantikan oleh masyarakat Indonesia karena hari ini adalah hari penetapan hasil pemilu 2024 yang mencakup hasil DPRD, Kabupaten, Kota dan juga Provinsi, DPD, dan DPR RI dan juga pemenang Pilpres 2024. Dan hampir sebagian besar masyarakat yang ada di sini menyampaikan bahwa mereka menolak hasil pemilu karena adanya dugaan kecurangan pada saat sebelum pencoblosan, bahkan pada saat penghitungan suara dan juga setelah pencoblosan. Dan tadi juga saya dengarkan bahwa kekecewaan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo yang dianggap sebagai sumber dari kerusakan demokrasi di Indonesia. Namun apakah seluruh masyarakat yang hadir di sini memang betul-betul menolak hasil pemilu? Tentunya kita akan melihat bersama-sama dan kita akan memantau bagaimana jalannya pengumuman penetapan pemenang pemilu 2024. Oke. Boleh lihat Ibu, kami bawa sapu lidi. Oh, tadi malam itu. Ini menarik. Coba Ibu boleh dilihat nggak? Aparat bawa sapu lidi. Ibu namanya siapa? Siska Rumundor. Siska. Ibu Siska dari mana? Dari masyarakat lah. Oh, dari masyarakat. Iya. Kenapa Ibu harus bawa sapu lidi? Baca. Emangnya ada yang bawa pentungan? Jadi gini, Iya. saya hadir hari ini di KPU atas nama perempuan. Oke. Karena tadi malam ada aksi yang di depan DPR, itu memang ada sedikit bentrokan. Nah, di dalam bentrokan itu ada korban. Korbannya itu perempuan. Menurut info dari teman-teman dan video yang beredar, teman kami itu diinjak-injak oleh aparat. Padahal semua masa aksi sejak di Bawaslu, KPU, di DPR itu ya, semua tidak ada yang membawa sebutir batu pun nggak ada. Tapi aparat melakukan tahapan meminta mundur teman-teman dengan cara kekerasan. Korban itu ada perempuan, masuk ambulan, dibawa ke rumah sakit. Terus ada lagi laki-laki yang sampai berdarah kepalanya. Jadi atas nama perempuan, kalau ada aparat yang hari ini melakukan kekerasan, mendingan kita gebuk sama sapu lidi. Oh, pakai sapu lidi. Ini Ibu sendiri atau ada timnya? Ada beberapa lagi ngambil sapu lidi yang lebih banyak. Jadi gini, sapu lidi ini juga ada arti yang lain, Mbak. Iya, gimana? Kita mau bersih-bersih semua yang kotor. Karena terus terang kami sebagai masyarakat itu kayak dibego-begoin dengan proses pemilihan kepemimpinan yang sekarang. Kita nggak soal masalah siapa kalah siapa menang, bukan di poin itu. Tapi begitu vulgar, begitu barbar semua proses pemilu tahun ini berbeda sekali dengan pemilu di 5 tahun yang lalu gitu ya. Sangat transparan, kemudian sangat vulgar. Itu kita sebagai masyarakat butuh kebenaran, ya. Jadi dengan sapu lidi ini kita mau bersih-bersih, sapu-sapu bersih. Nah, selain itu, lidi kalau satu bisa patah, gampang dipatahkan. Tapi kalau lidi berupa satu ikatan bentuk sapu menjadi kuat. Mari rakyat Indonesia jangan sendiri-sendiri, bersatu untuk menuntut
kebenaran, bukan masalah kita seperti dicap barisan yang sakit hati, yang nggak puas, menuntut harusnya begini, harusnya begitu. Bukan di sana poinnya, karena kita udah bingung gitu ya, mau percaya sama siapa lagi. Makanya hari ini kita semua hadir di sini memang menunggu KPU di mana profesionalisme bapak-bapak dan ibu-ibu yang bertugas ini untuk atas nama Indonesia loh. Kita bertanggung jawab untuk generasi muda, untuk anak cucu saya. Makanya saya bela-bela ini Mbak, harus hadir mendengarkan dan bersama dengan teman-teman. Ada hantu. Korban pemilu curang katanya. Korban pemilu. Kalau ini berarti Mbak, ya apapun nanti hasil pemilu hari ini, Mbak berada di sisi yang menolak atau menerima? kalau mau menolak mau menerima, terus terang saya sendiri sudah bingung Mbak. Karena apa bingungnya? Sejak quick count tanggal 14, kok sampai dengan hari ini 35 hari setelah pemilu, itu angka-angka nggak berubah. 24, 58, 17. Dari tahapan kecamatan, kabupaten sampai provinsi. Jadi mau bilang mau terima mau enggak bagaimana? Semua seperti sudah di setting gitu ya. Karena dalam semua yang namanya pemilihan pasti dong ada perubahan gitu kan. Kita berharap ada pergerakan. Kok ini nggak ada gitu. Nah makanya sekarang kita mau tahu, mau dengar apa yang disampaikan oleh KPU hari ini. Walaupun katanya tadi jam 10, tapi ternyata mundur nggak tahu jam berapa. Setelah buka puasa. Kita tunggu. Oke. Bagaimana profesionalisme KPU di dalam menyampaikan kepada kami masyarakat. Dan ingat nih Mbak, ingat Bapak Ibu, ada yang namanya hukum karma. Jadi mau dibilang kalah, mau dibilang menang, itu terserah deh. Tapi hati-hati, berbahaya. Kalau awalnya baik, pasti semua baik. Kalau awalnya tidak baik, Mbak, akan tidak baik. Nah, kayak apa negara kita 5 tahun yang akan datang seperti itu? Oke, baik. Terima kasih Mbak. Tetap menjaga ketertiban dan ketenangan. Dan kita akan sapu bersih sampah-sampah sekalian kok. Thank you Mbak. Jadi itu tadi ya teman-teman, bahwa kekecewaan masyarakat sebenarnya ini baru satu. Saya nggak bisa merangkum atau menyimpulkan bahwa semua yang hadir di sini menolak hasil pemilu. Ini baru satu dan juga baru satu dari sekian banyak orang yang menyampaikan kekecewaan terhadap dugaan kecurangan pemilu yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir ini. Kita sekarang mau lihat ke depan, ada apa di depan, ada siapa yang bisa kita temui, ada siapa yang bisa kita tanyai keterangannya sambil menunggu Ketua KPU mengumumkan penetapan hasil pemilu 2024. Berani menabrak konstitusi, maka kami rakyat Indonesia hari ini harus sebentar ya masnya. Oke. waktu-waktu Bang Refli harus jadi presiden. Bang Refli Harun, kita minta waktunya sebentar ya. Sebentar ya Ibu. Untuk sambil puasa. Mengintervensi suara rakyat. Sebab suara rakyat adalah bagian dari para hadirin sendiri. Oke Bang Refli, hari ini akhirnya KPU akan menyampaikan hasil pengumuman pemilu dan DPR, DPD sampai hasil. Kalau Bang Refli Harun sendiri, kakinya di mana Bang? Menerima hasil pemilu atau justru menolak? Concern saya adalah pilpres. Oke. Kalau pemilu legislatif, saya mengatakan saya tidak punya urusan sama sekali. Oke. Bukan anggota partai politik dan juga bukan caleg. Tapi kalau pilpres, saya punya concern bukan kepada paslon tertentu, tapi concern saya adalah pemilu yang jujur dan adil, pemilu yang luber dan jurdil, pemilu yang konstitusional. Jadi sepanjang pemilunya jujur dan adil, saya akan terima. Tapi from the beginning, kita sudah tahu pemilunya tidak jujur dan tidak adil. Pemilunya curang.
Itu memang yang diteriakan dari tadi di sekitar masyarakat ini bahwa bagaimana dugaan kecurangan itu sudah dimulai dari sebelum pencoblosan. Berarti Bang Refli harus sepakat akan hal itu. Iya. Oke. Saya mengatakan kecurangan itu dimulai ketika Presiden Jokowi berniat untuk 3 periode. Oke. Berniat untuk perpanjangan masa jabatan. Berniat untuk menunda pemilu dan akhirnya karena tidak bisa titipkan anaknya. Saya mengatakan ada 4 ketakutan Presiden Jokowi kalau dia tidak lagi berkuasa. 1. Soal dugaan korupsi yang sudah dilaporkan keluarganya. Dan itu sebenarnya kalau kekuasaan independen bisa ditelusuri. Dari mana kekayaan-kekayaan yang ada? Yang kedua, soal dugaan pembiaran atau bahkan terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. KM 50 misalnya. Yang ketiga, terkait dengan dinasti keluarga yang baru dibangun. Presiden Jokowi tidak ingin dinasti keluarganya hancur sebelum berkembang lebih besar. Sehingga dia berkepentingan, misalnya pilkada dipercepat pada masa pemerintahnya dari November jadi September. Tapi sepertinya gagal dia. Yang keempat adalah legacy. Warisan dia, baik yang sudah selesai maupun yang belum selesai, yang seperti dipersonalisasi, diprivatisasi. Contohnya IKN. Padahal, kalau dia tidak cawe-cawe pada kekuasaan berikutnya, ya dia legowo saja, step down. Toh, setiap kekuasaan akan ada akhirnya. Apalagi konstitusi mengatakan 2 periode. Tapi mengapa dia eager sekali untuk terus berkuasa, baik secara langsung maupun melalui antek-anteknya? Oke. Memang apapun yang menjadi hasil KPU hari ini itu dinyatakan sebagai objek yang bisa dibawa ke MK ketika ingin melanjutkan kepada sengketa pemilu. Ekspektasi Bang Refli Harun apa, Bang? Saya mengatakan ini hanya sekadar ujung dari proses kecurangan. Sehingga kita hanya akan menunggu sebuah pengumuman hasil curang. Dan terhadap hasil curang tersebut, maka ada 3 jalan saya katakan tadi. Jalan hukum tinggal ke Mahkamah Konstitusi, jalan politik melalui hak angket DPR, dan jalan sosial politik melalui lini masa seperti ini. Dan semuanya memiliki logika sendiri. Ikuti siapapun, berita apapun. Ya, Bang Refli. Yang amanat, bukan pemimpin yang berkhianat, bukan pemimpin yang pembohong. Betul. Bapak Ibu sekalian. Oke teman-teman, ini jadi sekarang saya tepatnya itu ada di depan gedung KPU. Jadi sebetulnya ini ada pemisahan antara massa yang menerima hasil pemilu dan ada mereka yang menolak hasil pemilu. Kalau tadi tepat di belakang kiri saya ini adalah mereka yang menolak hasil pemilu yang akan disampaikan oleh KPU. Tapi kalau yang di depan saya nanti kita akan ke sana itu adalah mereka yang menerima hasil pemilu. Jadi memang sengaja dipisahkan oleh aparat kepolisian karena kemarin atau sehari sebelum penetapan hasil pemilu ini sempat terjadi bentrokan antara massa yang menerima hasil pemilu dan mereka yang menolak hasil pemilu. Ada di situ, kita harus hadir di sini untuk bagaimana mencerdaskan mereka karena pemikiran mereka terlalu amburadul, intelektual karbitan yang hanya untuk memprovokasi sesama anak bangsa. Oh iya benar, ini massa yang mendukung hasil pemilu. Projo nih tadi teriakannya, Pro Jokowi. Anak-anak muda dari pelajar dan teman-teman rekan-rekan mahasiswa yang menolak pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo. Jadi benar ini dipisah, ini ada mereka yang akan menerima apapun hasil pemilu. Yang di sebelah sana tadi memang adalah mereka yang menolak hasil pemilu. Di sini rata-rata dari mahasiswa ya, anak-anak muda yang menolak pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo dan juga menolak hasutan dan juga provokasi dari rakyat. Kalau tadi kita udah nanya pendapat dari mereka yang menolak hasil pemilu, teman-teman. Kita harus fair, kita harus cover both sides. Yaitu harus memberikan ruang bagi mereka yang menerima hasil pemilu, yang menolak pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo, yang menolak hasutan, dan juga provokasi rakyat. Wow, banyak ya. Kayak jumlahnya lebih banyak deh.
tadi di sebelah sana, di kubu sebelah sana itu banyakan yang menolak hasil pemilu. Tadi setelah membujuk mbaknya, setelah ngobrol-ngobrol, kita mau tanya mbaknya ini sebenarnya tahu nggak ada di sini. Nah, boleh ceritain nggak mbak? Mbak ini dengan siapa namanya? Nadifa. Oke, dari Jakarta Timur. dari Jakarta Timur. Oh, dari Jakarta Timur. Mbak, tapi sebenarnya tahu mbak di sini ngapain? Hasil pemilihan KPU. Oh, menunggu hasil pemilu ya oleh KPU. Nah, Mbak termasuk yang menolak atau yang menerima? Menerima. Menerima ya, karena memang berada di kubu di sini. Alasan Mbak menerima apapun hasil pemilu hari ini? Kayak pembelajaran untuk menerima politik. Oh gitu. Mbaknya mahasiswa politik? Iya. Semester berapa? 2. Oh, semester 2. Oke. Di sini dari jam berapa tadi? Dari jam siang, dari jam 2-an. Dari jam 2-an? Oke. Thank you ya Mbak. Malu-malu. Jadi ada dua kubu, pemirsa. Ada kubu yang menolak hasil pemilu dan ada kubu yang menerima hasil pemilu. Nah, yang menarik pada saat saya bertemu dengan anak-anak muda yang memilih untuk berada di kubu menerima hasil pemilu, ketika saya tanyakan pertanyaan, jawabannya kok beda. Jadi teman-teman Inside Storyan memang berbeda ya vibe-nya kalau di kubu mereka yang menerima hasil pemilu. Lebih fun, lebih cheer up gitu. Tapi sayangnya nggak ada satupun dari mereka yang berkenan untuk diwawancara. Jadi kalau gitu kita akan nunggu bagaimana nantinya pengumuman resmi hasil pemilu 2024 yang akan diumumkan oleh KPU. Akhirnya dapat juga ya wanita-wanita cantik ini. Ini dari mana aja? Ini semuanya Mbak dengan siapa namanya? Dian. Mbak Dian. Kalau Mbak dengan siapa? Tasya. Tasya. Mbak dengan siapa? Ketawa-ketawa. Dengan siapa? Melinda. Melinda. Ini satu kampus semua? Iya. Oh, dari kampus apa? Nggak apa-apa, sini. Oh, rame. Mereka mau rame-rame katanya. Malu tahu gak sih? Nggak apa-apa. Mbak, sini Mbak. Mbak siapa tadi namanya? Dian. Mbak Dian. Ini satu kampus semua ya? Iya. Dari kampus apa? Apa? Loh, ya udah deh Mbak Diannya aja, Mbak Dian. Sini Mbak Dian. Dari kampus Enggak apa-apa. Enggak kan bareng. Mbak Dian dari kampus mana? kampus mana? Emang nggak? Hah, kok nggak tahu kampus mana? Kan masih lama sih dulu. Oh, masih sekolah ya, udah masih sekolah. Mbak Dian, kan masih sekolah nih. Iya. Jakarta. Jakarta. Mbak siapa tadi? Mbak Tasya. Mbak Tasya, Mbak Dian sama Mbak Tasya. Mbak Dian sama Mbak Tasya di sini dari jam berapa? Dari jam berapa ya? Dari jam 12 kalau nggak salah. 12. Oh, dari jam 12. Ngapain Mbak di sini? Nggak tahu tuh, suruh ngumpul-ngumpul doang. Oh, disuruh ngumpul-ngumpul doang? Iya, saya tadi disuruh baris. Oh gitu, disuruh baris terus dikasih apa? Belum dikasih apa-apa. Tapi dijanjiin apa? Cuman dikasih uang doang sama makan. Oh, dikasih uang sama makan. Berapa uangnya? Paling 50.000, kalau nggak tahu. Kayaknya 50.000 itu juga kalau misalkan pakai helmet itu 55. Pakai helmet? Iya, 55. Oh, udah dikasih belum? Belum, ini lagi nungguin soalnya tadi kan kalau misalkan nggak pakai helmet jadi tuh nggak bakal dibayar. Oh, oke. Harus pakai helmet. Oh, katanya cuma datang doang, tapi dikasih tahu untuk dukung hasil pemilu gitu atau gimana? Enggak. Oh enggak, cuma datang aja. Iya. Oh, Mbak kalau gitu termasuk yang menerima hasil pemilu atau yang menolak? Nggak tahu deh, kayaknya menolak deh. Kayaknya menolak ya, Mbaknya? Oh, kayaknya menolak. Kenapa Mbak? Nggak tahu. Oh nggak tahu. Sama. Terus kemarin pas nyoblos milih nomor berapa kan? Udah nyoblos kan? Udah bisa nyoblos kan ya? Oh, waktu itu nyoblos milih nomor berapa? 2. Oh, nomor 2. Tapi menolak hasil pemilu. Iya. Ya udah, makasih ya Mbak. Nah, buka puasa dulu. Thank you ya. Dadah. Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah perwakilan dari teman-teman pelajar. Mereka datang ke sini karena diminta hadir. Terus katanya imbalannya itu adalah makan dan uang Rp50.000. 55 kalau pakai helmet katanya gitu. Pada saat pencoblosan milih nomor 2, tapi menolak hasil pemilu. Dan waktu ditanya di sini ngapain, nggak tahu. Nggak tahu deh. Jadi gitu ya teman-teman. Memang agak kontradiktif ya. Cuman ya beginilah situasi yang sesungguhnya. Jokowi sudah menguasai dari hulu ke hilir proses pemilu, termasuk aparat. Dari sejak awal, pesta demokrasi yang harusnya sangat konstitusional itu
disertai oleh MK. Jokowi ada yang mundur. Lihat tuh, Bang Desi, sini sih. Lihat tuh. Polisi. Unjuk rasa di depan gedung DPR yang berlangsung hingga Selasa malam sempat diwarnai kericuhan antara massa demonstran dengan aparat keamanan. Ratusan aparat kepolisian lalu memukul mundur massa aksi yang berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Petugas terpaksa membubarkan aksi ini karena telah melewati batas waktu untuk menyampaikan aspirasi. Untuk membubarkan massa, aparat juga menyiagakan sejumlah kendaraan taktis. Polisi memaksa mundur massa ke arah Semanggi. Salah satu tuntutan dalam aksi ini adalah meminta DPR untuk menggulirkan hak angket mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Aksi ini juga dihadiri sejumlah tokoh, diantaranya mantan Sekretaris BUMN Said Didu, mantan penasihat KPK Abdullah Hemahua, dan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Sebelumnya, aksi massa yang menamakan Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat GPKR menggelar aksi demo di depan gedung DPR Jakarta. Sampai jam buka puasa masih aman. Tapi sekitar jam 7 malam, nah ini sudah mulai memanas lagi nih. Jadi ada massa yang melakukan aksi bakar ban dan juga sampah serta spanduk yang bertuliskan tuntutannya atas penolakan terhadap hasil pemilu. Tapi suasana memang masih cukup kondusif, meskipun saat itu jumlah massa semakin banyak. Karena kalau saya perhatikan, aparat keamanan juga tetap bersiaga. Hampir lebih dari 3.000 personil ya, yang dikerahkan untuk mengamankan sekitar gedung KPU. Kecurangan harus dilawan. Merdeka! Teman-teman, sekarang udah jam 8 malam dan sekitar gedung KPU ini benar-benar masih diramaikan oleh masyarakat karena masih menunggu pengumuman resmi dari KPU yang informasinya jam 9 malam. Meskipun tadi sempat ada protes ya, karena salah satu pendukung dari salah satu paslon ini merasa disengaja pengumumannya ini dimundurkan karena informasi yang dia dapatkan seharusnya pengumuman itu jam 2 siang. Tapi kan ya namanya penghitungan suara ya. Dan yang menariknya dan juga saya penasaran adalah kenapa udah malam jam segini masih banyak warga di sekitar dan duduknya di dekat-dekat dan duduknya dekat dengan perapian yang menurut saya ini cukup mengganggu pernapasan. Coba yuk sini. Ibu, kok masih di sini, Bu? Boleh nggak Bu saya wawancara Ibu sebentar? Nah, Ibu dekat siapa namanya? Biar kaos saya ke syuting, nih kaosnya kan. Keadilan Sosial Kesejahteraan Rakyat Demokrasi bukan hanya untuk kuasa. Wow, Ibu dengan siapa namanya? Saya Ibu Dodo. Ibu Dodo, saya Anggi Pasari Ibu dari iNews Media Group. Ya. Ibu dari jam berapa di sini? Saya dari siang udah di sini. Dari siang udah di sini? Iya. Kemarin di DPR, hari ini di sini, kemarinnya lagi di sini. Wow, Ibu dari jam berapa di sini? Dari jam 3. Dari jam 3, berarti Ibu sudah 5 jam. Iya. Kenapa Bu? Masih tahan gini? Terus ini kan asap, panas gitu. Ya ini kan perjuangan. Menurut saya pribadi ya, dan juga banyak teman-temannya sependapat, apalagi aktivis-aktivis senior, bahwa yang kita perjuangkan ini adalah kedaulatan rakyat. Yang kita perjuangkan ini adalah hak rakyat. Yeah. Yang kita lawan ini adalah kejahatan dan pelecehan terhadap amanat dan perjuangan rakyat dan kedaulatan rakyat. Jadi menurut saya kita udah punya musuh bersama saat ini, Jokowi. Wow. Karena Jokowi itu sudah mengkhianati dan melecehkan kedaulatan dan amanat rakyat. Sudah mengkhianati sumpah jabatannya untuk kepentingan rakyat. Sekarang kita udah saksikan bersama setiap hari bagaimana Jokowi ingin tetap berkuasa. Padahal kekuasaan itu bukan untuk pribadi dan keluarganya, tapi kekuasaan itu untuk kesejahteraan rakyat.
Oke, berarti Ibu dari kemarin udah di DPR, kemudian di sini sambil menunggu pengumuman resmi dari KPU. Apapun hasilnya nanti, rencananya Ibu sendiri gimana? Ya, kalau itu hasilnya itu didapat dengan tidak kecurangan, kita terima. Tapi kalau ini udah jelas-jelas banyak bukti, di sosial media sudah beredar kecurangan-kecurangan. Jokowi sudah menguasai dari hulu ke hilir proses pemilu, termasuk aparat. Jadi dari KPU, Bawaslu, aparat, polisi, ke TNI, Bawaslu, terus juga sudah sampai ke kepala-kepala daerah. Dan hari ini kan Bansos mengumumkan, Kemensos mengumumkan bahwa hanya 78 triliun yang keluar dari Kemensos. Berarti dari 490 lebih itu triliun, kemana uangnya? Berarti untuk mendukung salah satu paslon. Dan ini tidak sehat. Menurut saya Jokowi sudah merusak konstitusi, merusak etika moral. Anak-anak muda menjadi mengikuti, oh mau jadi pemimpin harus begitu, harus curang, harus jahat. Dan ini menurut saya pendidikan moral yang nggak bagus. Sedangkan dulu kan dia bilang harus ada pendidikan moral buat bangsa ini. Oke, berarti sekarang yang Ibu sedang perjuangkan dengan teman-teman adalah bagaimana kedaulatan dan bagaimana demokrasi harus tetap ditegakkan. Ya, di karena Republik hasil ini, akhir dan dari kejujuran. Dan hasil demokrasi kan kesejahteraan rakyat. Kita lihat sekarang rakyat banyak yang susah. Jadi belum ada demokrasi di negara ini. Apalagi ditambah dengan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Jokowi untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Oke. Terima kasih Ibu. Tetap jaga kesehatan. Ini rencananya nunggu bener-bener sampai pengumuman. Iya. Benar-benar nunggu sampai, berarti kalau nanti diumumkannya jam 10 malam, ditunggu sampai jam 10 malam? Ditunggu sampai jam 10 malam. Kemarin kita kalau nggak digebah polisi, kita juga nggak pulang. Ini kami menunggu karena kami tidak ingin tahu hasilnya. Bagaimana hasilnya kalau memang pesta demokrasi hari ini dijalankan secara konsekuensi, tidak menjalankan pesta demokrasi yang kriminal, inilah yang kami tunggu. Tetapi pesta demokrasi hari ini yang sangat konstitusional itu sudah dicerai oleh MK sendiri. Jadi sejak awal pesta demokrasi yang harusnya sangat konstitusional itu dicerai oleh MK. Nah, sehingga kami tunggu hasilnya. Mudah-mudahan yang dibacakan oleh KPU itu yang betul-betul real di lapangan, bukan intervensi dari pihak-pihak manapun. Inilah yang kami harapkan hari ini. Betul. Kalau KPU hari ini berbeda dengan data yang diumumkan dengan data yang kami miliki masing-masing paslon, inilah yang kami akan lakukan perlawanan. Oke, ini menarik. Tadi, sorry Mas, dengan siapa namanya? Pak Alvan. Pak Alvan dari? Saya dari aktivis Islam, GPI Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Berarti kan tadi Bapak bilang bahwa apa yang diumumkan oleh KPU hari ini akan di-cross-check dengan hasil survei yang Bapak miliki, begitu? Ya. Dan kalau misalnya ternyata ada kejanggalan, itu yang akan dilakukan perlawanan. Boleh disampaikan kepada kami seperti apa hasil dari KPU nanti yang ternyata menurut Bapak itu tidak sesuai? Jadi untuk gambaran ya, ini baru prediksi kami. Iya. Karena jauh sebelumnya itu 02 sudah mendeklarasikan bahwa dia akan dilantik. Ya, berarti ini sudah sangat luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, pada waktu kami sendiri masih di alam TPS sudah diumumkan KPU itu dalam ekornya itu bahwa sekian persen nomor 2. Inilah yang sangat tidak rasional yang kami ragukan, sehingga kami akan tetap untuk mengawasi tentang perjalanan ini. Kalau memang seperti itu KPU dia melakukan pelanggaran-pelanggaran masalah data yang ada di lapangan dengan hasil pemilihan, ini kami akan larinya ke angket, ya, ke DPR. Kalau memang ada yang punya prinsip bahwa kenapa tidak ke MK, dari awal MK itu sudah melakukan pesta demokrasi kriminal. Inilah yang kami sayangkan. Dan KPU, Panwas pun diam. Kerja mereka ini apa? Itulah yang kami hari ini melakukan perlawanan. Baik, terima kasih. Mas, tetap jaga kesehatan Bapak Ibu meskipun nunggu sampai malam dan jaga ketertiban. Selamat malam. Terima kasih. Jokowi harus mundur. Hasil Pilpres 2024 diumumkan langsung usai KPU merampungkan rekapitulasi nasional dan rapat pleno pada Rabu malam. Hasil rekapitulasi KPU secara nasional ini terdiri atas perolehan suara di 38 provinsi dan 128 panitia pemilihan luar negeri PPLN. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan suara sah sebanyak 96
214.691 dari total suara sah nasional. Sedangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memperoleh suara 40.971.906 suara. Dan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapat suara 27.040.878 suara. Dengan demikian, KPU menyatakan paslon Prabowo Gibran memenangkan Pilpres 2024. Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara. Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebanyak 96.214.691 suara. Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD sebanyak 27.040.878 suara. Hasilnya KPU menetapkan PDI Perjuangan meraih suara terbanyak sebesar 25.387.279 suara. Sementara itu Partai Golkar menduduki peringkat kedua dengan perolehan suara 23.208.654 suara dan disusul Partai Gerindra di posisi ketiga dengan suara 27.071.708 suara. Usai diumumkan, Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak pilih pada pemilu 2024. Sementara kedua paslon lain Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud langsung berencana menggugat hasil pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Karena bisa boleh jadi juga hak angket itu juga untuk proses transaksi politik, untuk menambah bergening menteri misalnya, atau untuk kepentingan agenda-agenda lain. Saya atas nama pribadi dan atas nama pasangan calon presiden dan wakil presiden 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dan juga atas nama koalisi Indonesia Maju yang telah mengusung kami, ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahun 2024. Pemilihan umum yang telah kita laksanakan diakui oleh dunia, yang disampaikan kepada saya melalui ucapan-ucapan dan surat-surat oleh banyak kepala negara, kepala pemerintah, dan para duta besar. Mereka yang memantau jalannya pemilihan umum kita menyatakan sangat terkesan atas lancarnya pemilihan umum kita, atas tertibnya, dan atas ketenangan, kesejukan, dan suasana gembira yang dirasakan terjadi pada hari pemilihan umum tersebut tanggal 14 Februari yang baru lalu. Bahwa kita menginginkan agar praktek demokrasi kita menjadi lebih baik, dan harapannya dengan adanya proses di MK bisa menjadi pembelajaran juga bagi kita semua. Proses dan hasil sama-sama penting. Karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula. Dan bila ada proses yang bermasalah, maka hasilnya bermasalah pula.
Jadi kita ingin menegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami, kita saksikan dan disaksikan oleh begitu banyak. Media pun menyaksikan, publik pun menyaksikan. Dari mulai aspek kebijakan nih, aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Dan tadi malam saya sampaikan supaya tidak berulang lagi. Jadi ini bukan semata-mata soal protokol saja. Protokol tentang ucapan, tidak ucapan, bukan di situ. Tapi ini pada substansinya. Bagaimana proses itu bisa diperbaiki dan harapannya mutu nanti kita juga akan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, terkait dengan sikap, kita semua memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional. Partai politik memiliki hak konstitusional dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati. Jadi kami menghormati, menghargai, dan insya Allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik. Jadi di aspek itu kita bersama-sama dan kita saling menghormati. Kita juga menghormati langkah yang diambil oleh semua partai-partai lain. Dan harapannya nanti kita akan melihat demokrasi kita bisa lebih baik. Yang terakhir saya dan Pak Mahfud berkeliling, melihat, mendengar, menerima banyak kelompok masyarakat. Mereka menyampaikan kepada kami cerita-cerita tentang proses pemilu yang terjadi di Indonesia ini. Tentu saja dalam 1 bulan ini kami juga berkomunikasi dengan partai pengusung, para saksi-saksi di daerah, apakah cerita-cerita itu begitu adanya. Dan ternyata relatif cerita itu punya kemiripan. Mulai dari proses, kalau boleh saya sebut seleksi calon capres-cawapres, sampai kemudian berproses pada putusan MK 90, dan pada saat itu awal cerita inilah yang kemudian rasa-rasanya proses pemilu menjadi pertanyaan banyak pihak. Dari pendaftaran di KPU ada catatan-catatan yang kami rasa secara prosedur juga ada masalah. Kami bertemu dengan tokoh masyarakat, mereka menyampaikan suasana kebatinan, apakah ini yang namanya pemilu yang jujur dan adil. Para ilmuwan, akademisi, saya kira semuanya melihat, dimulai dari Jogja, kemudian menyebar ke seluruh Indonesia, juga kemudian diulangi lagi mereka bertemu untuk saling mengingatkan bahwa pemilu harus jurdil, harus luber, dan tentu saja kita berharap mimpi demokrasi yang kita inginkan pasca reformasi itu betul-betul bisa berjalan. Dan kami sudah menyiapkan tim dari tim hukum untuk kita segera mendaftarkan apakah besok atau Sabtu, untuk segera kita menyampaikan seluruh yang ada yang kami persiapkan untuk menjadi pertimbangan hakim konstitusi nantinya. Dan saya kira ini momentum yang sangat bagus kepada majelis hakim yang nanti ada di MK untuk menunjukkan kredibilitasnya. Setelah dulu ada putusan MK, setelah juga kita melihat penyelenggara pemilu juga mendapatkan hukuman etik, maka tentu saja kita mesti mengembalikan kredibilitas demokrasi kita ini jauh lebih baik. Dan untuk itu tim akan segera mendaftarkan itu, dan mudah-mudahan ini akan membuka tabir, dan tentu saja harapan kita MK lah nanti yang akan mengadili ini dengan baik dan bisa mengembalikan marwah demokrasi kita agar sesuai dengan harapan dan aturan. Teman-teman,
Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pro kontra terhadap hasil pemilu memang terbilang wajar. Itu selalu terjadi setiap 5 tahun sekali. Tapi untuk yang tahun ini, kira-kira bagaimana ya pengamat menyikapi pro dan kontra masyarakat terhadap hasil pemilu? Bang Panggi sendiri sebetulnya sepakat nggak dengan hasil rekapitulasi nasional yang sudah diumumkan oleh KPU beberapa hari lalu? Ya, sebenarnya nggak bisa dinafikan, misalnya sepakat atau tidak, tentu terlihat dari penetapan rekapitulasi berjenjang bertingkat yang sudah ditetapkan. Apakah ada saksi yang tidak tanda tangan, apakah ada saksi yang keberatan. Nah, kalau kemudian semuanya sudah ditandatangani oleh semua saksi, ketika rekapitulasi berjenjang bertingkat dari KPPS, PPK, kabupaten kota, provinsi, dan seterusnya, berarti sebenarnya kan hampir tidak ada problem yang serius gitu. Karena buktinya, kecuali misalnya ada 10-15% atau beberapa persen yang betul-betul banyak saksi yang menolak atau tidak mau tanda tangan. Karena memang aturannya kan walaupun saksi keberatan tidak tanda tangan, kan rekapitulasi tetap berjalan, gitu, tidak menghalangi proses rekapitulasi itu berhenti. Itu yang saya cermati. Begitu Mbak Anggi. Oke. Dan tanggapan dari Bang Panggi bahwa Pilpres ini kan sebetulnya dianggap belum sepenuhnya selesai, sehingga masih ada beberapa pihak yang rencana untuk mengajukan gugatan sengketa pemilu ke MK dan juga sedang ada pihak-pihak juga yang memperjuangkan untuk hak angket. Ya, memang di dalam proses demokrasi kita menghargai semua yang protes-protes, yang keberatan adanya pelanggaran, kecurangan atau istilah penyimpangan, itu kan kita hargai dalam konteks demokrasi. Yang kedua adalah perjuangan-perjuangan yang dilakukan, tentu ada hal yang mereka lakukan secara konstitusional, yaitu berupa traik jalur MK maupun ke hak angket. Nah, tentu perjalanan itu tidak mudah, tentu banyak tantangan, challenge-nya banyak, tentu banyak hambatan juga. Misalnya hak angket itu tidak pernah terpenuhi, misalnya 2 fraksi 20 orang tanda tangan itu pun tidak pernah terpenuhi. Saya nggak tahu apakah karena digembosin atau memang kekuatan politiknya nggak kuat atau memang itikadnya masih ada transaksi politik yang belum tuntas. Karena bisa boleh jadi juga hak angket itu juga untuk proses transaksi politik, untuk menambah bergening menteri misalnya, atau untuk kepentingan agenda-agenda lain. Nah, sepanjang persamaan kepentingannya itu nggak ketemu, maka hak angket itu kan belum ditandatangani oleh 2 fraksi dan minimal 20 orang itu. Dan jadi ternyata nggak mudah gitu, untuk mendukung hak angket. Yang kemudian orang mengatakan bagi PDIP masih solid, mereka yakin hak angket akan diluncurkan, tapi ada juga sebagian yang mengatakan oh, ini seperti digembosin, masuk angin, atau mengalami patahan di tengah jalan, atau layu sebelum berkembang gitu. Jadi ada pesimisme, ada optimisme terhadap hak angket. Tapi kemudian ada juga jalur yang diambil ke MK misalnya untuk pembuktian kecurangan yang dibuktikan nanti endingnya starting point-nya adalah TSM ya, sistematis, terstruktur, dan masif gitu. Itu kan juga perjuangan yang akan diambil jalan lewat jalur konstitusional juga di MK. Nah, kalau saya mencermati dari 2 perjalur ini, di satu sisi kita melihat misalnya apakah memang mereka punya niat tujuan untuk betul-betul untuk menunda pemilu, maksudnya untuk membatalkan hasil pemilu, atau untuk bagaimana kemarin ada isu santer pembicaraan Pilpres diulang tanpa Gibran misalnya, atau ingin mengubah hasil pemilu. Ikan angkanya nggak main-main ya, bukan kaleng-kaleng dan tidak main-main gitu. Angka selisihnya itu kan Pak Anies 40 juta, sementara Pak Prabowo 92 juta. Jadi hampir 43 juta ya selisihnya. Jadi nggak sedikit. Apakah memang itu bisa dibuktikan secara kecurangan 43 juta itu? Tapi kan ada juga pihak-pihak kelompok yang mengatakan kami bukan soal angka, bukan presentasi, tapi kami ingin mengugat kualitas demokrasi kita. Banyaknya intimidasi, diskriminasi, bahkan adanya kecurangan sebelum pemilu dimulai, misalnya dengan adanya pembagian transaksi politik, abuse of power, atau kantong pembagian sembako, termasuk bansos gitu ya, BLT dan seterusnya, dibagikan 498 triliun, dan itu dianggap ada kenaikan gaji di beberapa kenaikan gaji Bawaslu, di Bawaslu pensiunan. Itu kan juga bagian dari perjuangan. Tetapi ada juga yang mengatakan
ini terlalu sesuatu yang tidak masuk akal gitu, membuktikan sebanyak itu. Jadi perjuangan yang akan sia-sia. Itu juga ada pandangan pendapat seperti itu. Jadi kalau saya mencermati pelanggaran itu tetap mau 1, mau 10, mau 1000 itu tetap pelanggaran, tetap kecurangan, tetap harus ada pembelajaran agar proses demokrasi kita tidak dikotori dengan cara-cara yang selama ini dianggap pemilu misalnya brutal, intimidasi, diskriminatif, pemilu yang banyak abuse of power-nya, nepotismenya, dan penetrasi aparat misalnya, aparat desa, kepala daerah, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu juga kan bagian untuk pembuktian di MK maupun di hak angket gitu. Nah, yang menggugat itu kan nggak salah juga, mereka juga boleh untuk menggugat itu karena mereka merasakan ada kecurangan, ada sesuatu yang tidak beres. Tentu disiapkan aja barang bukti, tetapi itu bukan pekerjaan yang mudah ya, tidak gampang juga gitu untuk pembuktian seperti itu. Tapi prinsipnya begini, intinya adalah jangan sampai kita menganggap remeh sebuah proses yang bermasalah. Kalau kemudian bisa mengapungkan masalah ini, kemudian bau-bau amis ini bisa kebuka dan disaksikan publik, ya mungkin memang tidak akan mengubah hasil, tidak akan mengubah posisi pemenang, tapi yakinlah itu kan bisa menjadi rekomendasi perbaikan di pemilu-pemilu yang akan datang. Supaya apa? Supaya peristiwa-peristiwa fenomena ini tidak seperti keledai gitu. Kita seperti negara keledai, negara yang masuk pada lubang yang sama, masalah yang sama, dan tiap pemilu masalahnya sama, tidak pernah teratasi dengan baik. Oke, Bang, pertanyaan yang terakhir ya. Berarti sebenarnya gini, meskipun hak angket sedang diperjuangkan, dan di satu sisi juga maju dari arah sengketa pemilu ke MK. Sementara kita tahu apa yang terjadi sebelum proses pemilu, pada saat masih penentuan capres-cawapres saat itu, apa yang terjadi di MK gitu kan. Yang menjadi pertanyaan masyarakat, apakah MK masih bisa dipercaya? Apakah sengketa pemilu itu memang masih layak untuk dibawa ke MK? Meskipun tadi Bang Panggi sampaikan kalau ini hanya memberikan secara gamblang kepada masyarakat, ini loh yang terjadi selama proses pencoblosan dari bahkan dari sebelum pencoblosan sampai penghitungan suara gitu. Meskipun yang udah biasanya tidak akan pernah mengubah keputusan KPU gitu, apa yang sudah dibawa ke MK. Bang Panggi ngeliatnya gimana? Selama ini memang ya, sangat pesimis ya, banyak yang mengatakan jangankan 42 juta, sekarang beda 1000 saja kadang-kadang nggak pernah lolos di MK. Ada yang lolos, ada yang tidak. Jadi ada yang pesimis, pertama ada katanya masih ada pamannya di situ. Terus ada juga yang mengatakan bahwa MK ini kekuatan politiknya fragmentasinya juga banyak, dan di sana juga banyak kepentingan agenda yang bisa masuk angin juga gitu. Jadi tidak bisa juga kemudian itu bisa menyelesaikan. Tapi yang namanya proses hukum konstitusi itu adalah jalurnya lewat MK ya, kemudian hak angket. Saya sebenarnya lebih pesimis gitu kalau MK itu akan lebih bisa memuaskan kedua belah pihak atau mengabulkan semua permohonan, atau harapannya paling tidak ya hanya memberikan rekomendasi paling nanti untuk perbaikan pemilu, terutama misalnya pilkada kita di bulan November, supaya agar lebih baik lagi, tidak terulang peristiwa-peristiwa abuse of power atau potensi-potensi penyimpangan itu tidak terjadi kembali, itu saja. Tapi kalau kemudian permohonan itu akan merubah hasil, mengulang pemilu atau membatalkan atau yang lain-lain, saya pikir termasuk impeachment itu terlalu jauh sekali gitu. Tapi itu kan bagian dari upaya, bisa berhasil, bisa tidak berhasil juga, yang namanya usaha ya. Tapi saya melihat kalau misalnya trayeknya jalur MK itu kan ya, dengan hak angket saja itu pun kekuatan politik itu pun tidak kuat gitu. Untuk tanda tangan 20 orang atau 2 fraksi saja sampai sekarang nggak pernah tercapai. Walaupun kata PDIP akan siap meluncur gitu. Karena memang intinya ada pada PDIP, kalau PDIP yang memulai, PDIP yang membuka jalur, itu akan lebih mudah mulusnya MK itu berjalan. Tapi ternyata hak angket tidak mulus seperti yang dibayangkan. Mengalami patahan juga, agak kesulitan juga MK gitu hari ini. Jadi saya mencermati itu bagian dari upaya perjuangan. Tetapi misalnya hak angket itu lebih menjanjikan gitu. Menjanjikan dalam konteks adalah untuk membuka masalah selama ini yang tersimpan, supaya mengapung semua masalah bau-bau amis, supaya itu menjadi catatan untuk perjalanan bangsa dan negara kita ke depan, supaya pemilu kita lebih baik. Misalnya kalau di MK kan saksinya terbatas tuh Mbak Anggi, terbatas sekali yang didatangkan, waktu juga terbatas. Dan kalau di angket itu beda. Angket bedanya adalah
saksinya tentu akan lebih banyak bisa didatangkan dan bisa di-live-kan tiap hari selama misalnya satu bulan misalnya, lebih keren daripada live-nya Kopi Sanida itu kan. Nah, kemudian yang datang di sana, pakar-pakar yang datangkan, pakar hukum tata negara bisa didatangkan, pakar IT Sirekapnya bisa didatangkan, pakar IT nasional internasional yang punya jam terbang bagus bisa didatangkan gitu untuk membuka Sirekap atau audit forensik terhadap IT-nya KPU misalnya. Kemudian mendatangkan misalnya Menteri Dalam Negeri, soal aparat desa dan soal yang lain, kemudian aparat kepolisian dan tentara, Panglima TNI bisa didatangkan semua. Tuduhan-tuduhan tidak netral itu, kemudian juga bisa didatangkan misalnya Bawaslu-nya, KPU-nya, kemudian ahli-ahli ya, terutama Menteri Keuangan juga bisa dihadirkan. Kenapa bisa digolkan anggaran bansos sebesar itu, lebih membuat beban fiskal kita besar misalnya, atas perintah siapa gitu. Jadi saya pikir itu akan lebih menarik untuk bisa mendatangkan semua orang, mungkin ratusan orang bisa didatangkan di hak angket dan itu di-live-kan secara langsung sehingga kita bisa melihat transparansi itu terjadi. Jadi sebenarnya prinsip dari MK atau dari hak angket itu kan adalah prinsipnya adalah bagaimana transparansi kan selama ini, supaya kita yakin bahwa betul-betul bahwa inilah waktu yang membuktikan, panggung untuk membuktikan bahwa pemilu itu tidak curang, tapi juga waktu untuk membuktikan bagi kelompok-kelompok yang merasa selama ini diuntungkan, dirugikan, ini pemilu terbukti curang gitu. Jadi untuk soal tuduhan pengampunan dosa itu juga bisa dibuktikan di sana, dan soal tuduhan bahwa mereka bersih juga dibuktikan di sana gitu. Jadi nggak perlu ada yang dikhawatirkan sebenarnya, apalagi untuk tujuan transparansi, untuk tujuan kebaikan pada pemilu yang akan datang, untuk memberikan rekomendasi, apalagi ini juga penting untuk perjalanan demokrasi kita ke depan. Kira-kira gitu aja Mbak Anggi, karena saya habis ini mau jalan lagi. Oke, sip, thank you so much Bang Panggi. Makasih ya Bang. Bagaimanapun teman-teman, pemilu sudah selesai, KPU sudah mengumumkan secara resmi pemenang pemilu 2024. 8 partai politik berhasil masuk ke Senayan dan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2024. Namun pada prosesnya memang masih ada pihak-pihak yang keberatan dengan hasil pemilu ini, sehingga akan melakukan langkah hukum dan juga langkah politik untuk memperjuangkan demokrasi di Indonesia. Saya Anggi Pasaribu, sampai bertemu di Inside Story berikutnya. Sampai jumpa.